Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NIM 2319111035. Perkenalkan, nama saya Surti dengan NIM 23191141. Kami dari program studi manajemen komputasi sosial dan ilmu ekonominya. Di sini kami akan melakukan wawancara dalam tugas mata kuliah perilaku konsumen, yang dimana tentang mewawancarai produk lokal. Baik, untuk produk kami yaitu produk Tenteng yang berada di Popalia. Baik, langsung saja ke wawancaranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, tujuan saya yaitu untuk mewawancarai usaha Ibu, yaitu usaha Tenteng ini. Nah, sebelum pertanyaan bisa Ibu perkenalkan. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi wawancara, saya perkenalkan diri. Saya Ibu Bila. Saya pemilik usaha saja Bu ya. Pertanyaannya, jadi sejak kapan kita mulai usaha jual tenteng ini Bu? Baik, kalau merintis usaha tenteng ini kurang lebih 5 tahun berjalan. Baik, pertanyaan yang kedua, dari mana Ibu mendapatkan produk tenteng yang dijual? Baik, ini produk ini awalnya saya masih iseng menitipkan ke warung-warung, dan alhamdulillah dalam seminggu saya cek kembali semua yang saya titipkan di warung terjual dengan habis. Maka dari situ saya tambah banyak lagi produksi tenteng. Kenapa Ibu bisa memilih sistem titip jual di kios kecil? Saya terinisiatif untuk menitipkan di kios-kios karena melihat kondisi di kampung saya kebetulan belum ada yang produksi tenteng, dan saya anggap alternatif untuk memudahkan atau memperlancar bisnis ini, saya mencoba menitip-nitip di kios atau di warung-warung. Baik, pertanyaan berikutnya, biasanya barang di kios mana saja Bu? Saya menitipkan sudah sekecamatan Taketada. Nah, kira-kira sudah berapa kios yang bekerja sama dengan sekarang ini? Kalau sekarang ini saya bekerja sama dengan kios tadi sudah sekecamatan Taketada, kurang lebih 100 kios yang saya titipkan usaha tenteng. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem belanja atau sistem bayar setelah laku? Saya nitip, misalkan hari ini saya nitip 2 toples. Toples isinya itu sebanyak 25. Kemudian saya kasih di tempat menitip di warung, saya kasih harga 800. Mereka jual 1.001. Nah, kemudian hasilnya habis tenteng, mereka stok uangnya. Setelah itu saya isi kembali lagi. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami kendala dengan produk tenteng yang dititipkan? Kendala kurang lebih berjalannya 5 tahun ini. Ibu selama 3 tahun jual ini, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam menjalankan? Awal-awalnya merintis ini saya kesulitan karena awal-awalnya saya membuat sendiri, setelah itu saya printing, kemudian saya antar ke warung-warung itu tantangan saya. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan bisnisnya, kemudian saya juga sudah mempunyai merekrut anggota atau karyawan. Nah, dengan adanya tantangan tersebut Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan tersebut? Apakah mengatasi tantangan tersebut? Saya berjalan saja dengan semestinya, insyaallah akan terlewati dengan sendirinya. Menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan agar produk lokal seperti Tenteng ini lebih dikenal masyarakat luas, khususnya di generasi muda?
warung-warung sehingga para peminat atau generasi muda dapat mengetahui bahwa ini tenteng adalah karya lokal produk lokal. Ibu pernah melakukan inovasi seperti perubahan kemasan atau variasi rasa selama dalam menjual produk ini? Baik, kalau sejauh ini saya tidak pernah mencoba varian rasa atau dalam tetap seperti ini. Kecuali ada keluarga yang berangkat ke suatu tempat untuk dibuatkan oleh-oleh maka saya buatkan seperti itu. Siapa target pasar utama dari produk ini? Target utama dari produk ini saya kalau sejauh ini tanggapan terkait dengan buatan saya ini, alhamdulillah semua tanggapannya positif. Baik Bu, jadi saya akan menanyakan tentang proses apa saja bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan teknik ini? Untuk produksi kenting ini bahan baku utamanya itu gula merah, kemudian kacang, tapi untuk gula merahnya harus kita memilih gula merah yang bagus, sama kacangnya juga yang kualitasnya bagus, sehingga nanti tentengnya dapat menghasilkan kualitas yang bagus. Pertanyaan selanjutnya tuh untuk prosesnya bagaimana pembuatan produk ini dari awal hingga siap dijual? Proses awalnya ini gula merahnya terlebih dahulu kita tumbuk atau hancurkan, kemudian kita dudukkan di wajan, dalam satu wajan, kemudian gula merahnya dilelehkan. Setelah meleleh gula merahnya semua sudah larut dalam wajan, maka kacang yang tadinya yang sudah dibersihkan sudah dipilih kacang yang bagus, kita tuangkan dalam satu wadah atau wajan yang sudah bercampur dengan gula merah, kemudian diaduk. Setelah mengental gula merahnya sudah boleh diangkat, kemudian kita sisihkan sebentar, kemudian kita ambil kertas. Ini kertasnya boleh kertas HPS, kemudian boleh kertas yang biasa dipakai membungkus nasi. Setelah itu kita ambil sendok, kemudian kita sendok-sendok sesuai dengan ukuran. Setelah itu, setelah kering, barulah kita proses gunting, kemudian kita packing di toko kayak gini sehingga sudah siap dipasarkan ke warung-warung. Apakah proses produksi ini Bu, masih dilakukan menggunakan kayak alat modern? Ya, kalau sejauh ini proses pembuatan genteng ini kita masih menggunakan masih manual, belum menggunakan alat yang modern. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu batch tengteng, satu prosesnya? Kalau waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi genteng itu kurang lebih 2 jam. 2 jam itu kemudian sudah kering, pokoknya kurang lebih 2 jam sudah proses sudah di packing. Nah, untuk menjaga kualitas agar produk apapun kita itu bagaimana? Kualitas produknya. Iya, untuk menjaga kualitasnya tetap bagus,
yang tadi yang pertama saya sampaikan bahwa kita harus memilih gula merah yang tepat atau yang bagus, kemudian kacang tanah dengan nah, itu salah satu untuk menjaga kualitas tempe. Dua produk itu nggak bisa dipisahkan, gula merahnya bagus, kemudian kacang tanahnya juga bagus. Nah, apakah usaha ini merupakan usaha keluarga atau inisiatif pribadi? Ini boleh dikategorikan usaha keluarga. Sepatunya. Apakah usaha ini merupakan usaha keluarga atau inisiatif dari ibu sendiri? Usaha tempe ini boleh dikategorikan usaha keluarga. Ceritanya ini kemarin saya cerita sedikit ya. Ini tenteng awalnya saya berinovasi atau berinisiatif buat saya sejak kecil. Waktu SD saya pernah lihat nenek saya membuat ini tenteng. Setelah itu nenek sudah tidak ada, kemudian setelah saya selesai baik, apakah usaha ini merupakan usaha keluarga atau merupakan inisiatif dari ibu sendiri? Boleh dikategorikan usaha keluarga karena kemarin saya sejak kecil melihat nenek saya membuat seperti begini, maka dari itu saya terinisiatif juga untuk membuat tenteng ini, melanjutkan usaha nenek. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menginspirasi ibu untuk memilih usaha di bidang makanan tradisional? Saya akan bertanya. Pertanyaan selanjutnya, berapa omset yang ibu dapat dalam 1 bulan? Baik, omset yang saya dapat dalam 1 bulan dalam usaha tenteng ini kurang lebih 10 juta. Apakah omset usaha mengalami peningkatan setiap tahunnya? Alhamdulillah, tiap tahunnya mengalami omset peningkatan lebih 50%. Penjualan lebih tinggi pada waktu-waktu tertentu, Bu, misalnya saat hari raya atau musim liburan. Kalau penjualan di hari-hari biasa sama hari raya sangat meningkat sekali di hari raya, karena saya menerima pesanan di hari raya itu mereka jadikan ini seperti semacam kayak kue lebaran, karena ini juga salah satu kue tradisional. Jadi omset saya itu di hari raya itu melebihi dengan hari-hari sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, faktor apa saja yang paling mempengaruhi dan turunnya omset bagi ibu? Kalau faktor biasakan selanjutnya, apakah ibu sudah melakukan perekrutan karyawan atau masih melakukan produksi sendiri? Sejauh ini saya sudah merekrut anggota sebanyak 5. Apakah karyawan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu atau sebelum mulai bekerja itu mendapatkan pelatihan dahulu atau gimana? Kalau anggota saya yang 5 orang tidak ada pelatihan khusus, cuman awal pertama mereka lihat cara baik, dari 5 orang anggota saya tidak ada pelatihan khusus, cuman pengalaman saya. Mereka sering melihat cara pembuatan tenteng. Untuk gaji karyawan itu dalam sebulan sekitar berapa? Kalau gaji karyawan saya itu per 1 orang itu 750 dikali 5 orang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya wawancarai kepada ibu. Sebelumnya saya berterima kasih semoga usahanya semakin berkembang lagi ke depannya dan semakin banyak atas hadirnya adik-adik mahasiswa untuk
terima kasih. Adik-adik beli tempe ini di mana? Di warungnya Bu Rila. Harganya untuk satu piece berapa? 1.000. Enak. Terus adik-adik pernah kayak kasih tahu ke teman-teman kalau di warung Bu Rila ini ada tempe begini ya? Iya. Untuk harga 1.000 per piece ini termasuk murah atau mahal? Murah. Mana sih beli tempe? Di warungnya Bu Rila. Harganya berapa untuk satu piece begini? 1.000-an. Suka? Rasanya bagaimana? Enak? Terus suka saya rekomendasikan ke teman-teman jadi Kita beli di mana ini? Di warungnya Bu Rila. Oh, kita kasih kaji dengan rasanya. Berapa biasanya kita beli, Kak? 1.000. Mana kita beli ini tempe di warung pojok sana. Untuk rasanya menurut Kak bagaimana? Rasanya enak, baru harganya juga terjangkau. Rekomendasi dari mana Kak sudah kita beli ini tempe? Rekomendasi itu dari tempat saya tadi. Suaramu kasih sedikit tinggi. Semuanya diam. 1, 2, 3. Saudari Yuni, dimana kita beli tempe ini di kios Ibu Ila. Untuk per piece harganya berapa? 1.000 satu. Menurut Kak Yuli, rasanya itu bagaimana? Rasanya manis, enak. Siapa yang pertama kenali produk tempe ini kepada Kak Yuli? Ini pertama kali kenalin itu dari teman. Seberapa sering Kak Yuli makan tempe ini? Sesering mungkin. Kasih Kak. Baik, sebelumnya bisa Kakak perkenalkan diri dulu. Bisa perkenalkan, nama saya Ningsi, biasa dipanggil Ningsi. Usia sekarang 19 tahun dan saya sebagai mahasiswa. Oke, lanjut ya Kak, saya mewawancarainya. Siapa yang pertama kenalin tempe ini sama Kakak? Waktu saya SD itu sering ya, banyak sekali dijual di kantin-kantin, jadi saya tertarik untuk membelinya dan ternyata rasanya enak. Ya. Bagaimana menurut Kakak rasa dari tempe ini? Menurut saya itu perpaduan antara kacang dan gula merah ini sangat unik sekali ya, apalagi ini adalah jajanan tradisional. Oke. Menurut Kakak apakah harga tempe sesuai dengan kualitas dan rasanya? Iya, sangat worth it sekali dengan harganya yang 1.000 kayak ini. Iya, 1.000. Terus seberapa sering Kakak beli produk tempe ini Kak? Kalau dulu itu sering sekali, cuman kalau sekarang itu sudah jarang karena sudah jarang sebenarnya yang jual. Kalau menurut Kakak bagaimana kemasan produk murah? Apakah harus kayak lebih bervariasi lagi untuk? Iya, kalau menurut saya sih supaya produk ini bisa terkenal lagi, itu kayaknya kemasannya harus diperbaiki lagi karena sangat. Terus Kak, ini pertanyaan terakhir, apakah Kakak akan merekomendasikan produk ini ke orang lain atau ke keluarga? Iya, saya akan merekomendasikan produk ini karena menurut saya produk ini sangat enak. Oke Kak, terima kasih atas wawancaranya.